Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Rafaidil dengan NIK CP238 dari Universitas Dipa Makassar, jurusan Teknik Informatika. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana sih kita menggunakan barcode label pada produk di Udo dan menggunakan port away strategi eh, untuk untuk inventorinya. Yap, langsung saja di sini kita akan menggunakan sebuah browser. Browser yang akan saya gunakan di sini yaitu Chrome. Nah, baru kita ketik di sini localhost. Kita kembali ke kita klik tombol home ini, lalu kita cari di sini yang namanya inventory. Setelah itu, untuk membuat sebuah barcode label pada setiap produk, maka kita akan melakukan penyetingannya di modul inventory, baru di set modulnya itu di bagian produk. Kita klik lagi bagian produk. Contoh yang saya akan mau gunakan itu ini dia, yang saya sudah buat sebuah produk yang bernama kipas tangan. Kita klik ini. Lalu untuk di bagian barcode kita isi sebanyak 13 angka. Di sini angkanya bisa random. Kalau saya seperti ini. Ini sudah 4, 6, 1, 2, 2, 4, 8, 8, Oke, ini sudah 8 angka. Sisa kita ambil 5 angka lagi. Urut saja. Setelah itu kita klik save. Nah, lalu kita klik di sini print label untuk melihat barcode yang kita sudah buat. Kita tunggu. Nah, setelah kita sudah mendownload, setelah kita sudah mendownload barang tersebut beserta dengan barcode-nya, maka kita klik di sini buka. Lalu di sinilah bentuk model barcode saya. Nah, itulah penggunaan barcode untuk di setiap produk yang kita ingin gunakan. Lanjut, kita di sini akan menjelaskan bagaimana sih kita cara menggunakan put away strategi. Kalau bisa dibilang ini put away strategi ini ada sebuah langkah yang dimana untuk kita menyalurkan sebuah stok kepada di tempat yang seharusnya lah. Itu secara garis besarnya. Untuk melakukan put away rules, ada kita yang harus dua langkah yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Kita membuat warehouse, lalu kita membuat lokasi. Setelah itu kita bisa melakukan put away rules. Nah, kita buat dulu di warehouse. Di warehouse ini kita buat ya bebas saja. Namanya di sini kalau saya rumahku, rumahku. Short name kita harus pasang nama. Lalu kita lihat di sini untuk pengaturannya information shipment dia harus kita bisa menyetingnya untuk recap go directly one step. Ini artinya dia mengambil hanya hanya dari public langsung ke langsung ke kita sendiri. Setelah itu kita klik save di sini. Nah, lalu kita klik di sini overview untuk melihat yang kita sudah buat. Nah, ini dia. Receipt rumahku, internet transfer rumahku, delivery order rumahku, manufaktur rumahku, dan ya, artinya ini dia sudah aktif di dalam warehouse-nya. Setelah itu kita melakukan settingan untuk di bagian location.
Kita klik new. Kita ambil parent location yang dari tadi yang kita sudah buat. Nah, ini ya, yang tadi kita sudah buat itu RMH. Location name-nya kita anggapannya di sini sebagai pub, ya, sebagai tempat. Nah, ini sebagai internal location. Kita klik save. Ini internal location untuk supaya setiap orang bisa mengakses lokasi tersebut, bila dari sales maupun purchase maupun dari manufakturnya. Setelah itu kita membuat lagi yang namanya put aware rules. Nah, di sini di dalam bagian location kita bisa langsung mengklik put aware rules ini. Ini lebih bagus di tempat. Klik konfigurasi, lalu klik lagi put aware rules. Setelah itu kita klik new. Di sini kita sudah mengisi tadi yang namanya tadi yaitu RMH, yaitu rumahku. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah jenis spesifik produk yang akan dia terima. Jadi kalau dia menerima produk dari kipas, kipas tangan, maka dia akan langsung menghubungkan di shop location atau lokasi kedua, yaitu di rumah tempat. Yang tadi kita buat di dalam di locationnya tadi. Setelah itu kita klik save. Nah, setelah itu kita melakukan percobaan. Di sini kita harus menggunakan di modul purchase. Kita klik dari request for quotation. Nah, di sini deliver to kita harus menyetingnya ke arah rumahku receipt, supaya dia ini terbawa ke dalam sub location, yaitu dari rumahku ke stok, rumahku ke tempat. Kita di sini setting dengan nama Azure Interior saja. Nah, karena untuk produk yang dia hanya terima di dalam rumahku receipt, maka kita akan klik di sini kipas tangan untuk langsung membaca bahwa di tempat itu dia hanya menerima receipt saja di situ. Kuantiti kita bisa 1,5, kita klik enter. Nah, setelah itu kita hapus. Nah, lalu kita klik send by email. Lalu kita klik send. Nah, pada saat statusnya dari request for quotation menjadi request for quotation send, maka kita klik confirm order lagi. Nah, maka dari request for quotation send menjadi purchase order. Kita klik di bagian receipt. Nah, kita klik di sini validate. Nah, kita kembali, kita klik bill di sini. Nah, kita klik di sini send purchase order by email. Karena dari step untuk membuat request for quotation, setelah itu kita akan membuat purchase order dalam keadaan status dari purchase order juga. Kita klik send. Kita ke bawah, maka di sini statusnya menjadi purchase order. Nah, di sini kita klik di
Kita klik di sini confirm. Eh, oh ya, build date-nya dulu kita atur. Kita atur saja di tanggal hari ini. Kita klik confirm. Lalu kita klik register payment. Jurnalnya di dalam bank. Effective date-nya kita atur tanggal hari ini. Lalu kita klik payment. Nah, maka status dari purchase yang tadi kita sudah membayarnya paid. Nah, lalu kita pergi menuju ke inventory, kita klik lagi produk, kita cari di situ nama barang yang tadi yaitu ini kipas tangan. Nah, lalu kita klik di on hand. Maka kita bisa melihat di sini bahwa stok barang yang datang ke rumah stok itu ada 5. Menyortir stok untuk di dalam tempat itu tersendiri. Nah, ini kita sudah tempatkan di rumah stok. Oke, sekian dari saya. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.